Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini Pontianak hujan dari siang. Tuh banyak genangan di mana-mana. Teman-teman sekalian, kemarin saya dapat telepon dari teman daerah Jawa Timur. Beliau konsultasi untuk menanyakan cara milih bibit yang benar. Bagaimana sih bibit yang bagus itu, karena beliau akan menanam. Jadi tanya milih bibit yang sudah ada bunganya apa belum, karena beliau kemarin cenderung untuk memilih yang ada bunganya seperti itu. Itu untuk varietas kelengkeng. Jadi nanti akan kita lihat berbagai jenis tanaman. Paling nggak di sini bisa kita lihat ada 3 jenis tanaman. Kita akan memilih bibit itu yang ada bunganya atau belum. Menurut saya sih berbeda-beda ya, karena untuk jambu, untuk jeruk dan lain sebagainya tentunya akan berbeda-beda dengan berbagai pertimbangan. Oke teman-teman, langsung kita ke tanamannya. Tuh, nanti kita lihat yang sudah ada bunganya ya. Oke. Nah, ini kebun pembibitan saya nih. Ada macam-macam. Ada jambu air, ada jeruk, macam-macam ya. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis bibit. Ini terutama di madu Delhi. Ini kan sudah ada bunganya ya. Beberapa tanaman ada bunganya. Terus bagaimana sih untuk memilih bibit yang baik? Jadi menurut saya misalnya kita untuk memilih di jambu air ya, jambu air, jambu kristal. Jadi yang ada di pikiran kita tentunya kalau sudah milih bibit yang bibit yang sudah ada bunganya, oh nanti jamin akan cepat bunga. Itu saya pikir tergantung varietasnya saja. Misalnya untuk jambu madu Delhi ini walaupun rendah-rendah nantinya akan mudah sekali berbuah. Jadi teman-teman jangan pikirkan kapan akan berbuahnya. Yang penting untuk memilih bibit adalah pilih bibit yang sehat, bagus, bentuk wujudnya bagus, batangnya besar. Kalau batangnya besar, otomatis perakarannya banyak sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, ini kita lihat nih. Ini bibit nih, kurus, gak ada daunnya, tapi ada bunganya. Dibandingkan dengan bibit ini, batang lebih besar, terus tidak ada bunganya. Kalau kita memilih untuk ditanam, itu baiknya kita pilih yang berbatang besar, bukan bunganya. Tapi seandainya di jambu air ini nanti ada batangnya besar, ada bunganya, ya lebih bagus lagi. Tapi bunganya saya pikir harus dibuang dulu, karena energi itu kita fokuskan untuk membuat pertumbuhan dulu. Setelah 1 meteran baru kita biarkan buahnya seperti itu. Jadi jangan sekali menentukan bibit berdasarkan bunganya, tapi berdasarkan besar batang sama pertumbuhannya bagus, seperti itu, daunnya bagus, warnanya hijau, tidak berpenyakit. Jadi pertimbangannya itu. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk di jambu-jambuan saya pikir kalau milih yang ada bunganya oke aja, tapi silakan dibuang saja. Karena kalau untuk bibit besar ya, misalnya di jambu madu Delhi bibitnya sudah 1 meter up, 1 meter ya, misalnya 1 meter up atau tang-tang seperti inilah. Ini batangnya besar, udah agak besar, ada polybagnya, ini ada buahnya. Silakan saja kalau kita piara sedikit, tergantung ukuran saja. Kalau buahnya sedikit dibiarkan, mungkin ada 3 buah seperti itu. Melihat kemampuan batangnya sih sudah oke, kita biarkan. Jadi tergantung ketinggian bibit juga untuk membiarkan buahnya. Kayak di jambu kristal ini yang sudah ukuran 1 meter ini kalau kita biarkan buahnya tidak masalah. Beda dengan jambu kristal yang masih kecil, karena nanti kalau kita lihat ini kan kecil-kecil mudah sekali berbunga. Toh akan kita buang juga. Jadi buat apa kita milih yang sudah ada buahnya? Lebih baik yang batangnya lebih besar seperti itu.
Untuk di jambu kristal, jambu air, bunganya dia tidak berada di titik ujung tumbuh. Jadi tidak usah khawatir misalnya untuk di tabulan pot untuk ketinggian bibit sudah 70 cm misalnya 80 cm sudah agak besar, buahnya dibiarkan tidak apa-apa. Karena jambu kristal buahnya tidak ada di ujung titik tumbuh, berbeda dengan rambutan, kelengkeng seperti itu kan dia ada di ujung titik tumbuh. Nah itu tumbuhannya akan berhenti. Jangan sekali pilih untuk varietas yang buahnya ada buahnya yang ada di ujung titik tumbuh yang sudah berbunga, jangan sama sekali, kecuali itu pohon sudah besar. Kecuali kalau untuk jambu kristalnya, jambu kristal kita pohon sudah setinggi 70-80 cm lah, sudah agak besar ya. Itu kita biarkan tidak apa-apa karena pertumbuhannya nanti akan tetap jalan terus dan buahnya bisa menyangga. Yang kita pikirkan adalah besar batang dia untuk menyangga buahnya. Nah ini kita lihat lagi teman-teman. Ini kelengkeng ya, ini kelengkeng, banyak sekali kelengkeng di sana juga. Itu kelengkeng semua. Ini kelengkeng sudah ada bunganya, kita lihat. Ini ada bunganya. Sedangkan ini belum ada bunganya. Bagaimana? Jelas kalau untuk yang ada di ujung titik tumbuh jangan kita beli yang ada bunganya, titik. Karena apa? Kalaupun kita biarkan, apalagi sudah ada bunganya sedikit seperti itu ya. Untuk ketinggian ini, ketinggian bibit yang masih 60 cm, 70 cm, jangan, kecuali kalau sudah beli pohon yang sudah tingginya 1,5 meter atau 1,2 meter, oke aja. Yang ada buahnya silakan dipilih, nggak masalah karena dia sudah pohonnya sudah besar, sudah cukup untuk menyangga buahnya. Ini kalau kita biarkan bunganya, ini bunga ya, karena HP-nya nggak jelas nih. Nah, ini ada bunganya. Nah, ini kalau kita biarkan, karena ada di ujung titik tumbuh, maka pertumbuhannya akan berhenti. Perlu diingat bahwa bunga sampai jadinya buah panen itu makan waktu sekitar hampir 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Itu pertumbuhan akan berhenti. Jadi akan segini saja. Kalaupun dia buahnya jadi. Maka dari itu yang terpenting adalah terutama untuk kelengkeng, pilih bibit yang penting batangnya besar, bagus seperti itu. Misalnya seperti ini kan sudah agak besar. Itu pun belum bisa kita biarkan buahnya, tetap saja akan kita buang, misalnya akan berbuah. Jadi teman-teman sekalian, untuk bibit yang bunganya ada di ujung titik tumbuh, rambutan itu kan ada di ujung titik tumbuh buahnya, terus rambutan apalagi ya, kelengkeng itu jelas ya kan. Nah itu jangan kita beli dulu, atau mendingan atau kalaupun di rumah sudah berbuah mendingan kita buang dulu bunganya, karena nanti pertumbuhannya akan berhenti selama 5 bulan. Jadi pertimbangannya itu teman-teman, untuk varietas berbeda tentu kita mempunyai pertimbangan berbeda. Yaitu tadi misalnya kelengkeng tinggi 80 cm ada bunganya, jangan dibeli. Tapi kalau di jambu kristal silakan beli, karena kalau toh kita biarkan bunganya dia tidak masalah, karena titik tumbuhnya ada, buahnya tidak berada di titik tumbuh tapi berada di batangnya seperti itu. Oke teman-teman, kalau kurang paham nanti silakan ditanyakan saja. Tapi ya ini ya, kadang-kadang kita nggak sempat ya untuk jawab semua komentar, tapi silakan aja ditanyakan ya. Terima kasih semua sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.